Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yesong menggunakan teknik lain dari array 10.000 roh iblis buas untuk menangkap monster dari keluarga Wugui. Monster itu terkejut melihat sesosok tangan muncul dari langit. Dia langsung membuat senjata tombak dari darahnya. Monster itu pun mencoba menyerang tangan tersebut dengan kekuatannya. Tangan itu pun terkena serangan dari monster tersebut, hingga akhirnya tangan itu bisa dihancurkan. Yesong yang melihat hal tersebut terkejut, karena kekuatan monster yang berkulit merah tersebut sudah melebihi peringkat legenda. Setelah monster tersebut mengeluarkan serangannya, dia terjatuh dari langit. Teman dari monster itu pun menangkap dan menyelamatkannya. Monster itu melihat pasukan keluarga Wugui. Kemudian, dia berteriak, memerintahkan untuk mundur. Dia mengatakan, saat ini mereka sudah dikalahkan. Tapi selanjutnya, mereka akan membalas berkali-kali lipat. Mereka dikalahkan karena susunan array tersebut. Monster itu pun mengoceh kepada Yesong, karena banyak teman mereka yang dikalahkan. Yesong membalas ocehan mereka dengan amarahnya. Jika keluarga Wugui menginginkan kota Glory, mereka harus menunjukkan kekuatan keluarga mereka. Yesong akan membunuh mereka semua. Pasukan keluarga Wugui bergegas pergi. Mereka mundur. Melihat mereka mundur, Yemo memerintahkan agar tidak mengejar keluarga Wugui, karena mereka masih memiliki 7 ahli peringkat legenda. Kemudian memerintahkan agar Yesong dan yang lainnya mengurus orang-orang yang terluka. Kali ini keluarga Wugui hanya mengirim pasukan pengintai. Yesong mengatakan, kalau saat ini keluarga Wugui mengalami kerugian, tapi serangan selanjutnya tidak akan mudah untuk dihadapi. Yemo mengatakan, kemungkinan mereka akan membutuhkan waktu 2 bulan lagi untuk melakukan serangan kembali. Yesong dan yang lainnya memiliki waktu untuk mempersiapkan kekuatan mereka. Yemo mengatakan, kali ini mereka bisa mengalahkan pasukan keluarga Wugui, tapi mereka juga membeberkan rahasia yang mereka miliki. Selanjutnya, susunan array 10.000 roh iblis buas tidak akan digunakan lagi. Saat ini, dari 15 kota di alam Nether, hanya Serikat Kegelapan dan keluarga Wugui yang mengetahui keberadaan kota Glory. Mereka tidak akan memberitahu tentang kota Glory kepada praksi lain. Itu disebabkan karena mereka pikir bisa menaklukkan kota Glory dengan mudah. Yesong dan yang lainnya harus berusaha keras untuk mempertahankan kota Glory dari keluarga Wugui. Untuk hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya, mereka akan membahasnya nanti. Berpindah ke Nili, terlihat pedang meteorit Dewa Petir masih memancarkan kekuatan petirnya. Kesadaran Nili masuk ke dalam pedang meteorit Dewa Petir. Di sana, Nili melihat banyak sekali petir yang bermunculan. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam ruang hampa. Nili mulai bergerak di antara petir dan mencoba memeriksanya. Mendekati ujung medan petir, Nili terkena serangan petir. Karena serangan itu membuat Nili keluar dari alam kesadarannya. Nili pun mencoba lagi untuk memasuki kesadaran pedang meteorit Dewa Petir. Karena Nili kembali memasuki ke alam kesadaran dari pedang tersebut dan mencoba bergerak lagi di antara medan petir tersebut. Beberapa saat, Nili berhenti. Tiba-tiba petir itu menyambar Nili. Dia pun terkena sambaran petir tersebut. Nili pun kesakitan. Akhirnya Nili keluar dari alam kesadarannya. Dia bergumam, kenapa pedang tersebut menyerang dirinya. Nili kembali memasuki alam kesadarannya. Dia bergumam, kalau aliran listrik sebanyak itu menyerang kesadaran rohnya Nili, dia akan... Belum selesai berbicara, tiba-tiba listrik itu menyerang alam kesadaran Nili. Petir itu memasuki alam kesadarannya. Listrik itu mengarah ke tanaman merambat yang ada di alam kesadarannya Nili. Tanaman itu pun terkena serangan listrik. Nili terus memperhatikan apa yang terjadi. Setelah serangan itu, listrik itu pun menghilang. Nili menyadari, kilatan listrik itu tidak menyerang lautan roh milik Nili. Tapi itu malah diserap oleh tumbuhan merambat tersebut. Tumbuhan itu mampu menyerap berbagai macam energi. Nili pun membiarkan tumbuhan itu terus menyerap listriknya. Berpindah ke susunan pelahap roh iblis, terlihat kilatan listrik menyambar. Energi pada susunan pelahap roh iblis menjadi sangat agresif. Karena itu, teman-teman Nili memanggil roh iblis mereka, agar bisa menahannya. Para roh iblis mereka pun keluar satu persatu. Mereka semua berusaha menahan energi tersebut. Beberapa saat kemudian, terjadi perubahan pola enkripsi pada susunan tersebut. Terlihat pedang meteorit Dewa Petir dikelilingi oleh pola enkripsi. Semakin lama semakin membesar. Dewi Yuyan terkejut melihat perubahan pola enkripsi tersebut. Energi yang terpancar dari pedang tersebut menjadi lebih cerah dan juga lebih kuat dari sebelumnya. Dewi Yuyan kebingungan. Dia terus memperhatikan pedang tersebut. Setelah lama memperhatikannya, Dewi Yuyan mengingat sesuatu. Kalau itu adalah pedang meteorit milik sang Dewa Petir.
Itu adalah senjata misterius, di mana bahkan sang Dewa Petir tidak dapat memakainya. Senjata itu menghilang setelah Dewa Petir wafat. Siapa yang mengira kalau pedang itu berada di tangan Nili? Pola enkripsi itu sudah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dewi Yuyan merasa ragu untuk membangunkan Nili. Beberapa saat kemudian, terjadi perubahan lagi pada pedang tersebut. Tiba-tiba cahaya tersebut semakin terang dan membentuk sebuah pilar cahaya yang menjulang tinggi. Terlihat Nili berada di dalam pilar cahaya tersebut. Dalam alam kesadaran pedang meteorit Dewa Petir, muncul sebuah bola petir. Nili terkejut melihat aliran listrik itu memasuki alam kesadarannya, dan tidak mengamuk lagi. Aliran listrik itu pun terus bergerak menjauh, tiba-tiba mengarah ke arah Xion. Nili terkejut melihat Xion muncul di ujung lautan roh milik Nili. Dia berpikir, apakah kedua hati mereka saling terhubung satu sama lain? Beberapa saat kemudian, aliran listrik itu bergerak ke tempat lain. Tiba-tiba, Lu Piao juga muncul di alam kesadaran Nili. Nili pun terkejut melihat semua pengetahuan roh mereka saling terhubung. Entah kenapa, susunan yang digunakan untuk teknik pelahap roh iblis itu malah membangkitkan kekuatan yang luar biasa, yang membuat lautan roh mereka menjadi lebih besar. Aliran listrik tersebut membentuk sebuah susunan di dalam lautan roh. Teknik itu sangat luar biasa. Yang membuat teknik tersebut pasti sangat memahami lautan roh. Nili mencoba mengarahkan semua aliran listrik kepada dirinya. Berpindah ke teman-temannya Nili, tiba-tiba Xion membuka matanya. Dia berkata kepada Nili, apakah dia merasakan lautan roh mereka? Teman-teman Nili juga merasakan kalau lautan roh mereka saling terhubung. Nili pun menjelaskan, dia memperkenalkan pedang meteorit Dewa Petir yang ada di punggungnya, di mana pedang tersebut sudah menghubungkan lautan roh mereka dan membentuk lautan roh yang lebih besar. Pada kenyataannya, susunan itu terbentuk oleh beberapa pola enkripsi di dalam lautan roh mereka. Dengan begitu, mereka bisa mengaktifkan energi roh milik orang lain yang terhubung. Dan juga, mereka bisa berbagi energi roh. Sebagai contoh, asalkan mereka berada di alam yang sama, mereka bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Jika salah satu dari mereka dalam bahaya, mereka bisa merasakannya. Saat lautan roh dari salah seorang naik level, itu juga dapat meningkatkan energi roh mereka semua. Nili mengatakan kalau mereka semua bisa merasakan perubahan lautan roh mereka masing-masing. Mereka semua akan mampu meningkatkan level dari energi roh. Itu bisa meningkat 10 kali lipat dari yang mereka miliki. Tentu saja, energi roh yang digunakan juga meningkat hingga belasan kali lipat lebih jauh. Tapi, inti susunan tersebut masih berada di dalam lautan roh milik Nili. Jadi, saat energi itu ditransfer, itu akan keluar dari dalam diri Nili. Nili juga bisa memutuskan hubungan dengan pengguna lainnya. Jika Nili mati, susunan tersebut akan hancur. Dengan berkultivasi bersama, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat. Kekuatan hukum milik Nili akan membentuk ulang lautan roh dari setiap orang. Sebentar lagi, mereka semua akan mampu menembus peringkat emas hitam. Jika salah satu dari mereka bermalas-malasan, itu akan menjadi beban di antara mereka. Nili sedikit menggoda teman-temannya. Setidaknya, saat bertempur, kekuatan mereka akan bertambah kuat berkali-kali lipat. Karena peningkatan penyerapan roh mereka semakin meningkat, membuat energi roh mereka menjadi tidak stabil saat digunakan. Nili pun menyemangati teman-temannya agar mereka tetap bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Nili mengatakan, saat mereka berkultivasi, keluarga Wugui menyerang kota Glory. Berita baiknya, mereka tidak mengirim ahli terkuat mereka, sehingga mereka berhasil dikalahkan. Nili dan teman-temannya harus segera mencapai peringkat legenda agar mampu melindungi kota Glory. Berpindah ke tempat lain, terlihat Yehan sedang membuka kerudungnya. Yehan berada di tempat yang cukup jauh dari kota Glory. Dia melihat ke langit. Terlihat pasukan keluarga Wugui sudah kembali. Yehan berkata, kota Glory pasti sudah hancur. Dan dia minta maaf kepada Yesong. Tapi, Yesonglah yang memaksanya mengkhianati kota Glory. Semakin lama, pasukan keluarga Wugui semakin terlihat jelas. Terlihat mereka semua dalam kondisi yang tidak baik. Pada pasukan dalam kondisi berantakan. Dan ahli peringkat legenda juga mengalami luka. Pasukan itu pun turun. Kemudian Yehan menanyakan, apakah pasukan keluarga Wugui berhasil menangkap Xion? Dengan wajah marah, salah satu pemimpin pasukan keluarga Wugui memegang kerah baju Yehan, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Mereka mengatakan, kalau pasukan keluarga Wugui sudah dikalahkan. Mereka merasa ditipu oleh Yehan. Yehan mengatakan kalau kota Glory tidak begitu kuat. Tapi kenyataannya mereka semua hampir terbunuh. Mendengar hal itu, Yehan terkejut. Salah satu dari pemimpin pasukan keluarga Wugui menyuruh temannya menurunkan Yehan. Karena dia tidak berbohong. Dia juga salah satu ahli enkripsi yang dimiliki keluarga Wugui. Dia meyakinkan temannya kalau Yehan memang tidak berbohong.
Dia berkata, meskipun kesatuan Kota Glory cukup kuat, tapi mereka tidak akan sanggup melawan ahli peringkat demigod. Mereka akan menanyakan rencana selanjutnya kepada ketua mereka. Salah satu temannya bertanya kepada Wu Ming, apakah dia benar-benar serius? Wu Ming mengatakan, kalau tempat ini memiliki udara yang bagus, dipenuhi dengan kehidupan dan energi. Mereka pulang tidak dengan tangan kosong. Mereka melihat sendiri betapa kayanya Kota Glory. Mereka harus menguasai Kota Glory. Mendengar pembicaraan pasukan keluarga Wugui, di mana mereka harus dibantu oleh pasukan demigod untuk menguasai Kota Glory, membuat Yehan terkejut dengan kekuatan Kota Glory. Yehan mengingat kalau di Kota Glory ada Nili. Dia merasakan kalau semua itu perbuatan Nili. Yehan menjadi kesal dan menyebut namanya Nili. Wu Ming yang mendengar itu menyuruh Yehan untuk mundur. Mereka akan mendiskusikannya nanti. Berpindah ke mansion Raja Kota, terdengar seseorang terkejut karena mendengar semua sudah mencapai peringkat emas. Jadi siapa yang mereka maksud tersebut? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.